ruangan Bapak. Ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini adalah hari ketiga saya berada di Pulau Sumba untuk melaksanakan touring di Pulau Sumba, yang mana setelah selesai prepare dan sarapan di Hotel Sina Tambolaka, maka kami bergerak menuju ke Danau Wekuri, yang mana Danau Wekuri jaraknya kurang lebih sekitar 40 km dari Hotel Sinar Tambolaka, yang mana waktu yang ditempuh untuk mencapai Danau Wekuri dari Tambolaka kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian setelah dari Danau Wekuri, kami rencananya akan ke Pantai Ratenggaru yang jaraknya kurang lebih 20 km dari Danau Wekuri dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kemudian di sini kami akan singgah sebentar di Menara Pemantau Pok Maswas, Sumba Barat Daya untuk melihat pantai utara Pulau Sumba. Rekan-rekan, sekarang saya ada lagi di jalur Pantura dari Sumba Barat. Sudah pemandangannya. Ya, ini pantai utara dari Pulau Sumba. Bisa melihat ketinggian, kita naik ke menara ini ya, menara pengawas. Setelah dari Menara Pemantau Pok Maswas, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Wekuri, yang mana jarak dari Menara Pemantau ke Danau Wekuri sekitar 12 km dengan jarak tempuh sekitar 15 menit saja. Kemudian setelah menempuh perjalanan, kami sampai di Danau Wekuri. Sekedar informasi, Danau Wekuri adalah danau air asin yang terletak di Desa Kalinarungu, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Danau ini adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di kisaran danau, yang mana air tersebut masuk dari celah-celah bebatuan yang berada di gugusan karang sekitaran danau. Kemudian Danau Wekuri memiliki air yang sangat jernih dengan kedalaman air yang tak cukup dalam, sehingga cocok untuk para pengunjung sekedar bermain air dan berenang. Kemudian di sini kita bisa memesan kelapa muda untuk melepas dahaga kita akibat perjalanan yang cukup panas dengan suhu udara dan sinar matahari yang cukup terik. Kemudian bisa kita lihat Danau Wekuri terlihat seperti kolam biru. Jadi waktu yang tepat untuk mengunjungi Danau Wekuri adalah jam 4 sore, karena pada sore hari matahari mulai condong ke barat sehingga suhu udara tidak terlalu panas. Selain itu, kita dapat menyaksikan matahari terbenam dari atas puncak bukit Danau Wekuri.
Kemudian fasilitas penunjang yang ada di kawasan danau seperti warung yang menjual makanan ringan, toilet dan kamar mandi untuk berbilas setelah selesai mandi di Danau Waikuri. Kemudian di sini kami minum air kelapa muda sambil memandangi pemandangan di Danau Waikuri. Oke, sementara rekan-rekan saya yang lain sedang menikmati pemandangan di Danau Waikuri dan bermain air di Danau Waikuri, kini saatnya saya mengajak rekan-rekan untuk berkeliling di sekitar Danau Waikuri. Yang mana Danau Waikuri ini untuk menuju ke seberangnya dihubungkan oleh sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Seperti rekan-rekan lihat, inilah pemandangan Danau Waikuri dari puncak bukit Danau Waikuri. Oke, pada saat ini saya sedang berada di jembatan penghubung yang menghubungkan danau yang di sebelah timur dengan yang di sebelah barat. Di sini saya berada di tengah-tengah jembatan yang mana di sisi kiri adalah laut lepas dari Pulau Sumba, sedangkan di kanan saya adalah Danau Waikuri. Ya, di belakang saya adalah Danau Waikuri yang berada di Sumba. Kita lihat di sekeliling pemandangan di Danau Waikuri. Ini tempat kita berjalan untuk melihat di sekeliling Danau Waikuri ya. Yang mana Danau Waikuri bersebelahan langsung dengan laut ya. Laut yang langsung laut yang tidak memiliki pantai. Mari kita lihat sampai di mana ujung dari jembatan yang menghubungkan antara laut dengan
Danau Wekuri. Di sini kita bisa melihat Danau Wekuri. Ya, jembatan masih panjang ya. Kemungkinan jembatan ini menghubungkan dengan ada di sana ya, seperti dermaga atau ujung dari anak tangga ini ya. Kita lihat saja ya. Oke, kita lanjut menyusuri anak tangga atau jembatan ini ya. Dia akan menghubungkan sampai mana. Bisa kita lihat di sebelah kanan adalah Danau Wekuri, sedangkan di kiri adalah langsung laut utara dari Pulau Sumba. Ini lautnya ya, laut utara dari Pulau Sumba. Oke, kita lanjutkan menyusuri jembatan di Danau Wekuri. Kita bisa lihat Danau Wekuri, ternyata air dari Danau Wekuri masuk dari celah-celah bebatuan yang ada di depan kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi menyusuri jembatan di Danau Wekuri. Kemudian jembatannya sampai di sini berlanjut ke jalan semen ya. Udara cukup hangat ya. Kalau tidak dibilang hangat ya cukup panas ya. Tapi angin cukup keras juga. Di sini sepertinya kawasan hutan, banyak pepohonan tumbuh di sini. Ternyata jalanannya menghubungkan dengan ini ya, panggung yang kita lihat tadi di atas jembatan.
Danau Waikuri lebih luas dari jembatan ini ya. Jembatan atau panggung ini ya. Dasarnya seperti ini. Ya. Sedangkan rekan-rekan saya yang lain sedang mandi di Danau Waikuri ya. Di sini airnya terlihat cukup dalam ya, dibandingkan dengan yang di sisi sebelah depan kita ya. Jadi tadi kita berjalan dari sisi depan tersebut, tangga depan tersebut, kemudian melingkari tebing-tebing dan jalan setapak yang menuju ke jembatan tersebut ya. Dan jembatan tersebut menghubungkan panggung ini ya. Ya, ini teman saya sedang berenang di Danau Waikuri, ditemani sama salah satu anak lokal Waikuri ya. Mereka sedang menikmati pemandangan di bawah air. Danau Waikuri terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ya, masih juga berenang. Ini namanya Om Stefan. Yang ini namanya Om Jepri Bajawa ya. Lagi satu namanya Om Tommy. Ya, Om Stefan sedang berenang menuju ke jembatan panggung ini ya, untuk melompat ke dalam air ya. Karena di sebelah depan ya ada tangga atau jalan untuk menuju kemari juga. Dan Om Stefan sedang menuju ke anak tangga yang satunya lagi untuk menuju ke jembatan panggung ini. Ya, itu Om Jeffrey. Oke, kita coba sisir lagi jembatan di Danau Waikuri. Jembatannya cukup panjang ya. Jalannya juga cukup panjang. Udaranya sebenarnya dingin, cuman suhu mataharinya cukup ini ya, cukup menyengat. Di depan kita sepertinya ada rumah peristirahatan atau apa mungkin, kurang tahu. Jadi ini ujung dari jalan di Danau Waikuri. Kita coba turun ya. Ya, seperti inilah Danau Waikuri, rekan-rekan. Danau Waikuri yang terdapat di Sumba Barat Daya, di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga ini adalah Danau Waikuri ya, dari ujung jalan yang ada di sepanjang Danau Waikuri. Disinilah ujung dari jalan tersebut ya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan dari Danau Waikuri ya, seperti ini ya.
Oke, setelah saya mencapai ujung dari jalan di Danau Waikuri, kini kita jalan menuju ke tempat asal ya, ke tempat dimana kita pertama kali datang ke Danau Waikuri. Ya, itu Danau Waikuri ya. Itu semacam tempat beristirahat ya, karena di sana ada toilet ya, ada tulisan toilet atau tempat untuk berbilas setelah mandi di Danau Waikuri. Di sini kita ambil kanan, karena ke kiri kita akan menuju ke jembatan tempat para pengunjung untuk terjun ke Danau Waikuri ya. Di sini jalannya masih rindang ya, atau masih teduh karena banyak pepohonan. Kemudian di sini kita mulai menerima sinar matahari secara langsung ya. Ya, jadi cukup panas ya. Suhu udaranya cukup panas. Kemudian di depan kita adalah jembatan Waikuri ya. Jembatan Waikuri dan papan nama Kabupaten Sumba Barat Daya. Di depan kita langsung lautan lepas ya. Yang mana di sini kita bisa lihat batu karang dan tebing-tebing di sepanjang laut utara dari Pulau Sumba. Jembatannya masih jembatan kayu ya, jembatan yang terbuat dari kayu. Tapi ketika rekan-rekan berkunjung kemari, mesti tetap berhati-hati ya. Tetap berhati-hati karena langsung berhadapan dengan tebing-tebing di lautan utara Pulau Sumba. Di bawah kita itu papan nama dari Kabupaten Sumbawa ya, Sumba Barat Daya. Kita bisa lihat air lautnya, air danaunya biru ya, bukan air lautnya ya. Tapi sebenarnya airnya juga berasal dari air laut yang masuk di sela-sela batu karang ya, yang tadi kita lihat dia masuk dari sebelah sana sehingga menjadi sebuah danau. Oke, ini jalan yang tadi kita sisiri ya. Jadi kita kembali menuju ke tempat semula ya. Di sini ruang pantau ya, atau juga bisa untuk bersuah foto atau mengambil foto ya. Ya, ini bisa dipakai untuk bersuah foto. Jadi rekan-rekan yang ketika tiba di Waikuri merasa kehausan bisa memesan air kelapa muda ya. Kemudian di sini juga ada oleh-oleh berupa kain tenun yang dijual oleh masyarakat setempat ya.
Ya, kita menuju ke tempat semula ya. Oke, setelah puas menikmati pemandangan alam di sekitar Danau Waikuri, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke desa Ratenggaro atau ke pantai Ratenggaro yang jaraknya kurang lebih 20 km dari Danau Waikuri dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Yang mana desa adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu rate yang berarti kuburan serta garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya dahulu terjadi peperangan atas suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Sehingga bisa kita lihat di sepanjang jalan di kawasan desa Ratenggaro banyak terdapat makam-makam atau kuburan dari suku Garo. Jadi kotak persegi yang kita lihat di sepanjang perjalanan adalah makam-makam dari para penduduk suku Garo yang terbunuh ketika terjadi peperangan. Kemudian desa Ratenggaro juga dikenal sebagai kawasan sejuta makam karena di sepanjang jalan untuk menuju ke desa Garo atau ke pantai Ratenggaro kita akan menjumpai jajaran makam-makam dari para leluhur suku Garo yang tewas akibat peperangan. Bisa kita lihat di kiri dan kanan jalan kita terdapat makam-makam dari leluhur suku Garo yang bentuknya persegi. Kemudian di sini kita berbelok kanan untuk menuju ke desa Garo dan juga ke pantai Ratenggaro. Kemudian di pintu masuk kita dikenakan biaya per orang sebesar Rp20.000, sedangkan biaya parkir untuk sepeda motor Rp5.000 per unit. Kemudian di sini saya berjalan ke pos jaga untuk membayar biaya masuk dan biaya parkir kendaraan agar diberikan izin untuk masuk ke kawasan pantai Ratenggaro. Berapa jadinya Bapak? 60. Ya, 95. Ya, 95 jadinya ya. Yang satu orang 80. Tambah 15 kan 95. 95. Kalau Paten Kuda Pasola itu kapan mulai Bapak? Bulan 3. Bulan 3. Ya kita tahu jadwalnya saya. Bulan 3 tanggal belas. Oh iya. Ya kalau gitu biar dong. Mari Bapak ya. Mari Bapak, makasih Bapak.
Setelah membayar retribusi masuk, maka kita mulai bergerak menuju ke Pantai Ratenggaro. Di depan kita sudah terlihat kawasan Pantai Ratenggaro. Kemudian kita bisa lihat deretan makam-makam dari para leluhur suku Garo yang berada di desa Ratenggaro. Bangunan persegi empat yang terbuat dari batu adalah makam dari leluhur para suku yang melakukan peperangan dahulu kala, sehingga disinilah dimakamkan suku Garo yang tewas akibat peperangan tersebut. Kemudian di sekitar kawasan Pantai Ratenggaro kita mesti berhati-hati dalam melangkah, karena di sekitar pantai masih terdapat buaya air payau, sehingga agar tidak dimakan oleh buaya maka kita harus berhati-hati dalam melangkah di Pantai Ratenggaro. Kemudian lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang berpasir putih yang begitu indah. Berada di dekat pantai dengan didukung oleh rumah tradisional Desa Adat Ratenggaro yang memiliki desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas bahkan dari jarak yang cukup jauh. Rumah penduduk didesain dengan konsep rumah panggung dan memiliki menara atap yang menjulang tinggi. Bahkan rumah adat Ratenggaro menjadi rumah adat tertinggi di Pulau Sumba, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pemujaan. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan utama masyarakat Desa Adat Ratenggaro, yaitu Marapu. Marapu menjadi kepercayaan pemujaan terhadap para leluhur yang masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat Ratenggaro. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin menaiki kuda atau menyewa kuda untuk berfoto, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu mengenai jasa penyewaan kuda agar tidak terjadi miskomunikasi setelah selesai menggunakan jasa penyewaan kuda tersebut. Kemudian di Pantai Ratenggaro belum terdapat fasilitas-fasilitas penunjang seperti rumah makan maupun warung yang menjual makanan kecil. Akan tetapi terdapat satu buah warung yang dimiliki oleh warga setempat yang hanya menjual minuman dan makanan ringan seperti mie rebus dan mie goreng. Sehingga bagi rekan-rekan yang hendak berkunjung ke Pantai Ratenggaro sebaiknya membawa bekal dari luar, sehingga rekan-rekan bisa menikmati pemandangan Pantai Ratenggaro sambil menikmati bekal yang dibawa dari luar, baik itu makanan ringan maupun minuman dingin. Karena di sekitar Pantai Ratenggaro tidak terdapat penjual minuman dingin. Kemudian mari kita berjalan-jalan di sisi Pantai Ratenggaro, yang mana di sini kita tetap mesti berhati-hati
karena dikhawatirkan ada buaya air payau. Kita bisa lihat keindahan dari Pantai Ratenggaro yang memiliki pasir berwarna putih. Di depan kita adalah rumah adat dari Desa Adat Ratenggaro. Kemudian batu-batu yang berbentuk persegi empat adalah makam dari suku Garo. Kemudian Pantai Ratenggaro memiliki bentang pantai yang sangat luas. Kemudian perkiraan saya adalah ini adalah pertemuan antara air laut dengan air sungai yang biasa kita sebut muara, sehingga menjadi air payau, sehingga kemungkinan habitat buaya bisa hidup di daerah payau seperti muara ini, sehingga kita harus berhati-hati berjalan-jalan di Pantai Ratenggaro. Bisa bermain kuda di sepanjang ini ya, di sepanjang pasir pantai ya. Seperti biasa, Om Tommy akan memberikan souvenir kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan di sini Om Tommy memberikan souvenir kepada anak-anak di Ratenggaro. Semuanya dapat, nggak boleh ya.
Oke rekan-rekan, karena hari sudah menjelang sore, ini saatnya kami untuk balik menuju ke kota Tamulaka untuk beristirahat di Villa Sinar Tamulaka. Terima kasih telah menonton video ini dan saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Selamat malam dan terima kasih.